Nah, seberapa krusial sih Mas skill komunikasi bisnis bagi seorang eksekutif IT, pimpinan IT atau manajer IT gitu? IT manager harus punya kemampuan mengkomunikasikan yang namanya problem-problem IT dan juga inovasi-inovasi IT. Kalau enggak, nanti direktur hanya akan melihat itu sebagai sebuah call center. Grit atau ketangguhan gitu ya Mas? Ya. Bagaimana sih Mas Hari itu membangun mentalitas pantang menyerah nih saat strategi teknologi yang diterapkan itu belum menunjukkan hasil yang instan gitu Mas? Ya, transformasi digital itu sebetulnya sifatnya maraton, bukan sprint. Halo, selamat datang di DTSC Podcast seri 1. Saya Auliana Vera yang akan menemani Anda dalam perbincangan strategis seputar teknologi, bisnis, dan juga kepemimpinan. Di episode kali ini, kita akan membahas topik yang sangat relevan bagi para IT Pro dan juga jajaran eksekutif IT. Bagaimana memposisikan teknologi bukan lagi sebagai cost center, tetapi juga sebagai revenue generator. Banyak sekali perusahaan yang sudah berinvestasi besar dalam infrastruktur IT, baik itu untuk CRM, data analytics, bahkan sampai dengan AI. Namun pertanyaannya, mengapa pertumbuhan sales itu tidak selalu bergerak secepat investasinya? Nah, untuk membedah hal ini telah hadir bersama kita semua seorang digital business strategis yang juga memimpin role atau fungsi sales dan marketing. Bersama kita Mas Hari Setiadi. Halo Mas Hari Setiadi. Halo, Aul. Gimana kabarnya Mas? Baik, Aul. Oke, dalam 30 menit ke depan kita akan membahas 3 hal besar ya Mas ya? Siap. Yaitu pertama tentang mindset shift peran IT dalam bisnis. Ya. Kemudian kita juga akan membahas mengenai eksekusi data, eksekusi dan juga tata kelola teknologi, dan juga kepemimpinan ya Mas dalam komunikasi bisnis bagi eksekutif IT. Yes. Selamat datang di podcast DTSC seri 1 ini Mas Hari. Gimana perasaannya Mas Hari bisa hadir di podcast ini? Senang sih, ini pertama kali lagi kita podcast gitu ya. Pertama kali lagi kita podcast ya Mas ya? Semangat. Excited ya tentunya? Excited kita. Oke, hari ini kan topik kita sangat menarik ya Mas. Bagaimana IT itu atau teknologi tidak lagi berperan sebagai cost center ya Mas, tapi juga bisa yang tadi saya sampaikan, bisa menambah revenue bahkan profit nih mungkin bagi perusahaan ya Mas. Betul. Segala sesuatu kan tidak bisa dilakukan tanpa mindset ya. Bagaimana sih menurut Mas Hari perusahaan itu ketika melakukan investasi IT besar-besaran, tapi pertumbuhan salesnya jalan di tempat nih. Sebagai digital business strategis yang juga memimpin sales dan marketing, menurut Mas Hari di mana nih biasanya letak missing link antara infrastruktur teknologi dan juga eksekusi bisnisnya? Boleh bisa dijawab Mas Hari? Oke, menarik ya pertanyaannya nih. Nah, jadi pertanyaannya adalah IT sudah invest besar-besaran, tetapi hasilnya nol gitu ya, ataupun nggak sesuai dengan harapan. Nah, pertanyaannya adalah seberapa sesuai sih IT investasinya itu sesuai dengan bisnis atau di sales dan juga marketing. Betul. Gitu, Aul. Jadi kalau misalnya investasinya katakanlah begini ya, IT yang investasinya itu hanya membangun data center, gitu ya. Sedangkan sales struggle nih secara proses, gitu. Dia juga struggle dalam hal mendapatkan leads baru. Bagaimana juga customer menemukan perusahaannya sendiri itu susah gitu. Menemukan perusahaan untuk ditemukan customer gitu ya, itu aja susah. Gimana sekarang pertanyaannya IT bisa membantu secara bisnis gitu. Sedangkan antara sales dan marketing gitu ya, dengan IT, sales marketing dan IT juga itu berseberangan gitu. Apa yang diinvestasikan IT itu hanya berfokus sama fitur-fitur perusahaan yang memang nggak relate ke bisnis gitu kan. Sedangkan sales ya proses strateginya ataupun proses bisnisnya juga masih begitu-begitu aja. Nah, disitulah letak missing link dari investasi IT yang tidak sesuai harapan dengan bisnis. Oke, karena secara proses bisnis maupun goals-nya juga udah literally beda ya. Iya, beda gitu. Jadi kalau misalnya Aul sama pasangannya nih yang satu ke kiri gitu kan, satu ke kanan, kan agak susah ya untuk bisa menentukan. Iya.
Oke, Mas, kalau misalnya ini kan berarti kita kebutuhannya adalah mindsetnya sama gitu ya. Bagaimana sih bisa nemuin nih titik tengahnya gitu ya? Mas, kalau misalnya alignment itu adalah kuncinya, misalnya kuncinya adalah dengan sebuah alignment gitu. Ya. Menurut Mas Hari mungkin ini pertanyaan tambahan mungkin ya, Mas. Oke. Gimana sih, Mas, cara konkret untuk memastikan dari awal nih bahwa investasi IT itu benar-benar dirancang berbasis customer journey gitu, dan kebutuhan tim sales bukan sekedar proyek implementasi dari teknologi aja gitu, tapi semua bisa align gitu. Oke, jadi kuncinya itu ada di komunikasi gitu loh. Nah, seperti apa sih komunikasinya gitu ya, pertanyaannya. Komunikasinya adalah ketika si IT ini punya perencanaan. Oke. Gitu. Ketika perencanaan biasanya harusnya IT itu punya sudut pandang dari sales gitu. I see. Nah, biasanya kalau perusahaan itu diwujudkan dalam bentuk IT master plan. Oke. Gitu. Nah, disitulah terjadi komunikasi. IT master plan itu akan mendefinisikan teknologi-teknologi apa yang akan dibangun yang sesuai dengan kebutuhannya sales. Jadi memang sejak awal ya, Mas, sejak itu direncanakan, betul, dibuatkan arsitekturnya pun semua udah disinkronisasikan seperti itu ya, Mas. Nah, IT master plan itu, Mbak Aulia, saya tambahkan, ketika disetujui sama semua pimpinan, itu kan akan dieksekusi di bawahnya kan jauh lebih mudah. Betul. Gitu loh. Jadi akan lebih mudah sekali komunikasinya antara IT dengan bisnis. Seperti itu, Mbak Aulia. Karena kalau ada yang nggak sinkron, kita kan balik lagi ke IT master plan yang sudah dibuat. Betul. Oke, menarik jawaban dari Mas Hari. Nah, kemudian Mas Hari, kalau dari sisi transformation-nya gitu, IT itu kan seringkali mungkin terjebak ya dalam stigma sebagai support nih, atau yang lebih parahnya lagi sebagai call center ya, Mas ya. Gitu. Nah, bagaimana sih langkah praktis untuk membalikkan paradigma ini agar para eksekutif IT itu bisa memposisikan nih bahwa departemen mereka itu sebagai motor penggerak bisnis growth nih. Jadi nggak cuman sekedar dianggap sebagai call center aja. Menurut Mas Hari seperti apa? Oke, kalau langkah praktisnya, ya kita bicara langkah praktis ya, yaitu merubah persepsinya, Mbak Aulia. Misalnya contohnya gitu, persepsi atas time server 99% gitu ya. Misalnya sistemnya nggak down nih, udah 99% dah gitu. Nah, tetapi kalau dinilai dari hitungan bisnis, itu direksi itu nggak ngerti 99% itu maknanya apa sih? Betul. Coba kalau Aulia sebagai direktur gitu. Maknanya apa? 99% sistem hidup. Bias banget ya, Mas? Ya, tapi kalau ditambahkan persepsinya, Pak, kalau sistem kita down 1% aja, kita kehilangan 300 juta. Nah, di situ Mbak Aulia bisa melihat nggak yang namanya merubah persepsinya penyampaian ke direksi itu berpengaruh terhadap penerimaan direksi nggak? Sangat berpengaruh. Iya, kalau saya sampaikan cuma 99% uptime, gitu kan, biasa aja kan? Itu apa gitu ya? Tapi kalau Mbak Aulia, kalau 5% aja, ini bisa 1 miliar loh, Pak. Kalau kita cuma 90, kalau kita hidupnya cuma 95% server kita, itu kita bisa kehilangan 1 miliar, Bu Aulia. Rasanya lebih berdampak ya. Wow. Gitu. Jadi kita bisa menakar, mengkalkulasikan bentuk kerugiannya atau dampaknya tuh seperti apa sih, supaya bisa benar-benar dirasakan ya, Mas. Betul. Ya? Jadi kita IT itu bisa merubah paradigma yang tadinya cost center menjadi sebuah profit center, atau bahkan menjadi sebuah tulang punggung dalam hal efisiensi. Menarik. Berarti ini sebenarnya nggak mustahil ya, Mas ya, bahwa merubah paradigma ini yang memang sudah lama nih, bahkan banyak perusahaan masih menganggap hal yang sama seperti itu tuh. Betul. Misalnya. Ya, jadi kenapa IT kadang susah nih budgetnya di-approve? Ya. Karena cuman ngomongin biaya aja. Makanya dibilang cost center aja. Gitu. Berarti Mas Hari, kunci utamanya juga tadi kan Mas Hari sampaikan adalah komunikasi ya. Betul. Sebagai manajer IT mungkin bisa jadi memang yang dibutuhkan adalah skill communication-nya ya dalam menyampaikan itu tadi. Betul. Contoh konkret dari kerugian dan juga
investasinya menghasilkan apa sih gitu. Ya, betul. Bisa Mas Hari ceritakan nggak sih Mas satu pengalaman konkret nih di mana optimasi teknologi itu mungkin seperti otomasi sederhana ya atau pemanfaatan data gitu berhasil mendongkrak performa campaign marketing dan juga pencapaian target sales nih di timnya Mas Hari sendiri mungkin secara signifikan gitu. Ada pengalaman nggak Mas? Ya. Nah, ini saya pengalaman di Indixindo Jogja aja ya, Mbak Aul ya. Nah, di Indixindo Jogja ini ketika saya hadir di sini gitu kan, saya memperbaiki cukup banyak proses bisnisnya sales. Gitu. Nah, yang terutama adalah seberapa dekat sales dengan customer-nya, Mbak Aul. Betul. Gitu. Nah, customer itu ketika misalnya punya engagement dengan sales-nya, itu akan mempermudah transaksi-transaksi yang terjadi gitu ya. Artinya si sales juga tidak kesulitan nih mendapatkan sesuatu insight dari customer gitu kan. Jadi yang saya perbaikin adalah data-data terkait dengan customer. Gitu ya. Nah, data-data ini kita ambil dari mana? Kita ambil dari beberapa komunitas gitu. Seperti kita mengadakan namanya webinar gitu ya. Webinar itu kita bisa meng-capture beberapa keinginan customer gitu. Oh, keinginan customer tuh maunya ini gitu ya, maunya itu gitu kan. Oh, maunya ngomongin server, oh maunya cyber security gitu ya. Nah, dari situ kan kita bisa meng-capture kebutuhan real. Betul. Dari customer, kita nggak nebak-nebak lagi, Jadi kita bisa presisi, oh ini ternyata bapak ini butuhnya ini, oh ibu ini butuhnya ini, gitu kan. Nah, kita kasih yang namanya solusi-solusi yang tepat buat mereka. Nah, disitulah sebetulnya peran dari bagaimana IT itu bisa meng-capture itu. Gitu. Nah, kita fasilitasin database-nya, kita catat kebutuhannya, gitu kan. Kita bikin analisisnya gitu. Nah, dimulai dari situ kita bisa membuat yang namanya sebuah perbedaan, Aulia. Artinya perusahaan yang tanpa data-data customer mau nyari customer baru terus setiap hari. Pertanyaannya kan itu. Kenapa nggak di-engage aja customer-customer yang sudah ada, di-engage terus sesuai dengan kebutuhannya? Betul. Lebih susah mana nggak, Aulia, sebagai sales-nya Indixindo Jogja gitu ya? Nyari customer baru terus atau memang kita engage dengan baik customer yang lama? Tentu aja kita engage terus-menerus ya. Betul. Yang bisa menghasilkan, kita kan juga ingin menjadi IT solution partner ya bagi customer-customer kita seperti itu. Jadi tidak hanya ingin satu kali saja mungkin bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan customer kita, tapi bisa seterusnya ya Mas dalam jangka panjang. Ya. Makanya engagementnya perlu. Disitulah real case-nya. Artinya kita bangun sistemnya untuk bisa mendukung hal-hal seperti itu. Aulia. Baik, keren banget ya jawaban dari digital strategis bisnis kita di Indixindo Jogja. Ya Mas Hari, mungkin kalau kita bicara mengenai eksekusi atau tata kelola ya Mas dari tadi Mas Hari sudah menyinggung sedikit mungkin terkait dengan IT Master Plan ya Mas. Nah, dalam mendorong kebutuhan digital nih Mas, tim sales dan marketing itu biasanya menuntut kecepatan dan agilitas ya. Pengennya cepat. Agility gitu ya kan. Nah, di sisi lain, eksekutif IT itu juga harus memastikan mengenai keamanan dan kepatuhan standar nih, seperti kita bisa kenal framework ada ITIL, ada juga COBIT. Kalau ngomongin IT Master Plan kan nggak jauh-jauh dari framework itu ya, ada TOGAF, ITIL, COBIT gitu. Nah, bagaimana sih menurut Mas Hari untuk menjembatani tarik ulur ini agar bisnis kita tuh tetap lincah tapi juga aman, Mas? Oke. Ya, seperti fungsinya, COBIT itu kan sebenarnya kontrol objektif gitu ya. Nah, kalau ibaratnya kontrol itu mungkin bisa dibilang ibaratkan rem gitu ya. Nah, jadi gini Aul, ketika sales dan marketing mau jalan cepat atau mobil balap mau kencang, kalau nggak ada remnya, Aulia berani nggak untuk ngegas lebih dalam? Lebih kencang. Nggak berani karena remnya juga nggak ada gitu loh. Tetapi kalau remnya ada, sales dan marketing sebenarnya bisa berjalan jauh lebih cepat. Artinya gini, sebetulnya ada batasan-batasan yang sales bisa eksploitasi di area itu. Silakan eksploitasi sebesar-besarnya. Silakan. Tetapi ada resiko-resiko ini yang memang kita juga jagain. Selama batas ini tidak terlewati, kalian aman. Silakan lanjut aja.
Gitu sih sebetulnya. Jadi jangan diterima di sales marketing itu sebagai sebuah tantangan ataupun masalah yang akan bisa menjadi agilitas. Tidak, justru kita tahu metrik-metrik apa yang kita harus jaga, tetapi yang tidak ada metrik-metrik yang nggak perlu dijaga, ya udah digas terus aja sampai dimanapun lari kenceng aja. Gitu sih, Aulia. Betul. Kita pun mungkin juga kita tetap agile dan lincah ya Mas ya, tapi kita tahu pakemnya atau batasannya gitu. Sejauh mana sih kelincahan itu bisa dilakukan gitu. Betul. Sehingga tetap hal yang memang harus kita jaga, apalagi keamanan ya. Betul. Nah, itu tadi tetap bisa terjaga. Ya, dan namanya tata kelola itu kan dia tahu ya, artinya kontrol-kontrolnya di mana aja gitu. Jadi karena kita tahu, oh ini kayaknya kita ke kanan, kayaknya kita ke kiri, itu kan udah jelas. Oh ini begini gitu ya. Sehingga kita bisa jalan jauh lebih cepat sebetulnya. Spesifik lagi Mas ngomongin soal keamanan gitu. Cyber security itu kan juga sering dianggap sebagai rem gitu tadi ya, rem Mas Hari bilang ya, untuk baik itu inovasi bisnis dan juga yang lain-lain gitu dalam proses bisnis kita. Bagaimana sih Mas seharusnya cyber security itu diintegrasikan ke dalam sebuah IT master plan atau ITMP agar justru itu bisa menjadi nilai tambah Mas atau competitive advantage di mata klien kita nih? Ya, nah ini kebanyakan terlewati ya Mbak Aulia. Artinya sistem udah bikin canggih-canggih tetapi tidak langsung dipikirkan yang namanya cyber security-nya gitu. Tetapi kalau misalnya Aulia udah ngumpulin data-data nih di sistem, tapi mudah untuk dihack ataupun dilihat oleh orang yang tidak berhak akses, itu gimana resikonya? Susah kan? Saja susah ya Mas. Artinya menyulitkan Aulia juga, dan ada kerugian nggak kayak gitu? Pasti. Gitu ya. Nah, apalagi sekarang zamannya perang ada di mana-mana ya Aulia. Pentingnya cyber security. Coba pertanyaannya gini, kalau perusahaan kita nih, perusahaan Anda nih ya, gitu ya, itu tuh mudah banget lah hacker itu melihat informasi-informasi yang tidak seharusnya orang lain lihat. Resikonya apa? Kompetitor bahkan bisa ngelihat gimana itu bisa berdampak. Gitu. Maka cyber security adalah komponen yang wajib dimasukin sebetulnya dalam pengembangan IT Master Plan gitu. Kenapa? Karena kalau nggak dibarengin, nah nanti duluan kejadian daripada kita mengantisipasi. Betul. Jadi rugi dulu baru antisipasi gitu, baru bisa take over. Mendingan kita coba antisipasi sehingga ketika jalannya sesuai gitu kan, penjahat-penjahat digital ini juga tidak mudah untuk merusak ataupun melakukan sebuah pencurian data ataupun apapun ya yang bisa merugikan di sistemnya Mbak Aulia. Betul gitu. Banget Mas. Kalau misalnya kita mungkin udah concern nih dengan arsitekturnya seperti apa untuk IT-nya kan, terus kita juga sudah menentukan bagaimana sih tata kelolanya. Betul. Tapi tanpa kita sudah memitigasi risiko-risiko keamanannya, nanti ketika terjadi chaos ya apa yang dilakukan jadi sia-sia ya Mas ya. Betul. Gitu. Sayang banget kan? Sayang banget. Artinya nggak jadi investasi lagi tuh. Iya, malah rugi. Plan-nya malah jadi rugi ya, sudah dirancang sedemikian rupa gitu. Nah Mas Hari, untuk perusahaan nih, kalau kita ngomongin teknologi nih, kita kan sekarang udah ada di zaman teknologi dan juga AI ya Mas ya. Ya, untuk perusahaan yang sudah ingin mulai agresif nih menggunakan teknologi dalam sales pipeline-nya mereka nih, apa aja sih Mas komponen esensial nih yang wajib ada di tech stack mereka saat ini? Oke, jadi ini ngomongin pipeline di sales gitu ya. Apa sih yang bisa teknologi berikan gitu ya. Sebetulnya semua orang tuh udah pada tahu ya, namanya CRM gitu ya, Customer Relationship Management gitu ya. Artinya kalau perusahaan tidak punya CRM, ya akan susah ya gitu kan untuk bisa mendapatkan keuntungan secara maksimal. Pertanyaannya nih Mbak Aulia, banyak nggak customer yang perusahaan-perusahaan yang tidak punya CRM menurut Mbak Aulia? Misalnya Mbak Aulia ke mana-mana gitu ya, ke kafe kadang ataupun ke perusahaan-perusahaan, kira-kira mereka punya CRM nggak? Nggak semua punya CRM. Nggak semua, belum tentu kan? Betul. Atau Aulia pernah datang nggak ke salah satu restoran, dipanggil namanya,
halo Mbak Aulia, selamat datang kembali. Rare banget ya. Rare banget kan. Nah, ada loh perusahaan yang sampai di situ. Iya. Karena dia tahu Aulia ini adalah customer lamanya dia. Maka dia punya sistem yang namanya dia bisa men-tracking bahwa Aulia itu sudah menjadi customer yang sudah lama gitu kan. Yang sudah bertahun-tahun misalnya. Dia bisa kita sapa, halo Mbak Aulia, apa kabar? Selamat datang kembali loh di sini. Gitu. Disitulah teknologi dan AI punya manfaat yang menghasilkan value baru ya Mas. Betul, customer. betul. Dan lagi pula kalau misalnya gini, Aulia, kalau misalnya kita punya data CRM itu, kan kita bisa engage lagi. Oh, halo Aulia, nih apa kabar nih? Udah lama nih nggak mampir, gitu kan? Kita ada menu baru loh, kita ada produk baru loh, ini produknya. Nah ini bisa cocok banget nih buat Mbak Aulia. Nah itu di situ adalah titik krusial CRM buat perusahaan. Mas, kita ada di segmen terakhir nih. Oke. Tadi udah di-spill dikit sama Sari soal communication. Kita kan tadi ngomongin bagaimana sih pimpinan IT atau manajer IT itu bisa punya communication skill ya Mas ya. Gitu. Dan communication skill tuh somehow dibutuhkan banget nih buat menyampaikan apa yang ingin dibutuhkan dan juga diinvestasikan gitu. Menurut Mas Hari, ide teknologi sehebat apapun tuh mungkin akan gagal nggak sih Mas jika tidak bisa diartikulasikan ke C-level. Nah, seberapa krusial sih Mas skill komunikasi bisnis bagi seorang eksekutif IT, pimpinan IT atau manajer IT gitu, dan apa tips dari Mas Hari ini agar mereka bisa menjual ide teknologi ke manajemen? Boleh kasih tipsnya nggak Mas Hari? Oke, ini adalah komunikasi antara IT manager sama direktur ya? Ya. Oke, pertanyaan saya sih gini, sederhananya gini, seberapa penting komunikasi antara IT manager dengan direktur gitu ya? Betul. Sekarang pertanyaannya gini, Mbak Aulia, seberapa penting komunikasi Aulia sama pasangannya Aulia? Sepenting itu ya? Sepenting itu. Coba kalau salah paham, apa yang terjadi? Ya pasti ada gap antara yang satu maunya apa sih, yang satu maunya apa. Kita nggak ngasih solusi yang relevan nih sama konflik yang ada, bahkan kecewa kan? Pasti kecewa. Gitu. Nah, IT manager harus punya kemampuan mengkomunikasikan yang namanya problem-problem IT dan juga inovasi-inovasi IT. Kalau enggak, nanti direktur hanya akan melihat itu sebagai sebuah call center. Balik lagi kayak yang tadi. Balik lagi. Nah, apa sih yang perlu dilakukan? Contoh komunikasinya misalnya. Ya di storytellingin aja misalnya. Di storytellingin tuh gimana sih Mbak Aulia? Oh, Pak, ini kita beli server untuk bisa menghemat pengeluaran kita. Loh, kok bisa? Oh iya Pak, karena server ini punya penghematan yang tinggi Pak. Gitu. Ya, server yang lama ini katakanlah konsumsi listriknya 1000 watt. Gitu ya, per PC Pak, kita ada 5 gitu kan, jadi 5000 watt. Nah, server yang generasi baru ini Pak, itu hanya 50%-nya Pak, dari konsumsinya. Jadi kita bisa menghemat sekitar 2500 watt gitu. Nah, kalau dalam jangka panjang Pak, penghematan ini bisa kita dapatkan ketika nanti kita di akhir itu ya Pak, kita punya banyak pengeluaran listrik, nah itu kita bisa menghemat cukup banyak di situ Pak. Dan lagi pula, di server-server lama ini Pak, ini sudah tidak mampu lagi dalam hal melakukan ataupun menjawab keinginan bisnis Pak. Artinya ketika ada kebutuhan atau traffic tinggi Pak, nah ini semakin dia tidak mampu Pak gitu. Jadi ada dua Pak, ada dua. Jadi satu lebih hemat gitu ya, yang kedua memang sudah tidak mampu lagi. Nah di situ kan Mbak Aulia bisa melihat secara clear gitu ya, oh begitu maksudnya. Nah sepenting itu sih Mbak Aulia untuk ngomongin yang namanya komunikasi. Coba kalau misalnya komunikasinya, Pak, ini saya mau ganti ya Pak servernya gitu. Kenapa kok ganti gitu? Pasti kan nanya kenapa kan? Iya. Ya. Kalau IT manager kesulitan menjawab itu, sulit nggak dia untuk mengimplementasikan inovasi-inovasi baru? Jangankan mau implementasi ya Mas, di proof aja mungkin kemungkinannya kecil gitu. Susah, gitu. Padahal sebetulnya itu sangat bermanfaat nggak buat direktur? Pasti bermanfaat. Iya, apalagi teknologi-teknologi yang lebih mendukung penjualan. Iya. Kalau tidak bisa disampaikan ke direktur,
ya direktur pasti nolak. Rugi banget kan sebetulnya kan. Nah, sekrusial itu sih komunikasi antara IT manager dengan direktur. Ya, atau manajemen gitu ya Mas. Betul. Ya. Kalau untuk mengawal transformasi digital Mas dari kacamata sales dan marketing gitu, Mas Hari sebagai masternya nih ya. Pasti kan penuh penolakan ya dan kegagalan di awal. Kayak tadi Mas Hari bilang kan kalau nggak punya communication skill ya bisa jadi ditolak gitu ya karena nggak bisa mengkomunikasikan urgensi gitu. Nah, berbicara tentang grit atau ketangguhan gitu ya Mas. Bagaimana sih Mas Hari itu membangun mentalitas pantang menyerah nih? Baik untuk diri Mas Hari sendiri ataupun tim, which is saya, termasuk timnya Mas Hari gitu kan. Saat strategi teknologi yang diterapkan itu belum menunjukkan hasil yang instan gitu Mas. Ya, nah transformasi digital itu sebetulnya sifatnya maraton, bukan sprint. Sprint itu kita lari sebentar ya udah finish gitu. Tapi kalau maraton tuh panjang banget, apalagi triathlon. Triathlon ada 3 malah gitu ya. Nah, karena maraton kita tuh butuh ketahanan. Artinya ketahanan apa? Misalnya contoh begini, ketika 3 bulan pertama hasilnya jelek, hasilnya kurang memuaskan, apakah kita langsung mendefinisikan bahwa teknologi itu gagal? Enggak dong tentunya. Itu kesalahannya. Artinya sebetulnya 3 bulan itu belum bisa mencerminkan manfaat dari teknologi tersebut. Kenapa nggak dievaluasi secara yang lebih panjang? 1 semester atau dalam 1 tahun? Paling enak sih 1 tahun gitu lah. Artinya kita bisa menganalisis secara lengkap apa sih yang terjadi. Gitu. Nah, apa yang tidak sesuai dengan keinginan itu bisa diperbaiki di tahun berikutnya. Oh, ini ternyata ada settingan yang salah. I see. Sama seperti diet ya, gitu ya. Sama seperti diet. Tekniknya itu semua benar. Betul. Eksekusinya yang kadang-kadang kita melihat, oh kok aku udah nyoba, tapi kok nggak bisa ya turun-turun gitu ya. Bukan salah tekniknya, ternyata kita yang salah mengimplementasikannya. Nah, itu juga terjadi dalam teknologi, menarik. Artinya bisa jadi eksekusi kita itulah yang salah, bukan dari teknologinya yang salah. Maka kita perlu mentalitas, grit, ketahanan gitu untuk bisa, ayo, yuk pasti kita bisa. Nah, disitulah titik-titik krusial transformasi digital kita pasti berhasil. Oke, jadi nggak cuman 3 bulan, 6 bulan ya, kalau kita itu gagal ya. Kalau kita gampang kecewa terhadap satu proses-proses atau prinsip-prinsip tertentu, ya kita akan antipati terhadap perubahan. Nah, itu jangan sampai terjadi tuh. Sebelum antipati perubahan itu, ya kita harus bisa bertahan dulu sampai dapat hasilnya. Dapat hasilnya, maka itu akan jadi 2 tuh. Apa tuh, Mas? Ketika berhasil, itu malah jadi kecanduan. Kita pengen meng-copy paste keberhasilan ini lagi. Tapi kalau kita mendefinisikan yang gagal, kita tidak akan melakukannya lagi. Mentalitasnya tuh jadinya salah jadinya kan. Gagal itu adalah sebuah kegagalan banget gitu ya Mas ya. Bukannya belajar gitu. Gagalnya tuh jadi kayak ya udah deh, kepercayaan gitu. Ini gagal karena ini, ya udah deh kita nggak pakai itu. Nah, sebetulnya kan itu belum tentu gagal. Kita belum melihat dalam 1 tahun yang lengkap. Maka kita harus melihat itu secara lengkap. Gitu. Kenapa kita butuh semangat atau grit itu ketahanan. Ketahanan ya Mas ya. Cara kita mendefinisikan seberapa lama kita melihat proses itu berhasil atau enggak tuh berarti sepenting itu juga ya Mas? Sepenting itu, Mbak. Oke. Mas, yang terakhir nih Mas, pengen tahu nih dari Mas Hari, mungkin teman-teman yang ada di rumah, pemirsa yang sedang menonton pengen tahu nih, jika ada satu pesan atau mindset utama yang harus dibawa pulang untuk para IT manager atau eksekutif yang sedang mendengarkan podcast kita hari ini, agar mereka bisa bertransformasi menjadi seorang bisnis strategis, itu apa menurut Mas Hari? Oke. Jadi kalau buat IT manager gitu ya, mungkin pesan yang paling bagus buat mereka adalah ya jangan berpikir sebagai cost center gitu ya. Jadilah seorang business leader juga. Walaupun dia bukan posisinya di sales ya, tetapi jadilah seorang leader juga gitu loh dari sisi teknologinya. Kenapa? Itu penting banget. Karena dia akan melihat
sebuah perspektif yang berbeda. Oh, saya itu ngelit teknologi, maka teknologi ini harus membawa manfaat ke dalam organisasi. Gitu. Karena kalau kita langsung mindsetnya adalah IT manager hanya memanage IT. Itu beda kan? Oh, saya melit bisnis nih gitu kan. Oh, melit teknologi atau IT itu strategic partnernya bisnis. Itu berbeda nggak? Beda. Apa yang kita lakukan atau persepsi kita itu tuh berbeda dengan apa yang bakalan kita lakukan gitu ya. Jadi kalau kita misalnya persepsikan sebagai IT ini sebagai business leader juga gitu ya di divisi IT, itu akan membuat persepsi, oh berarti gue kayaknya harus ngebantu gimana caranya sales bisa lebih banyak menjual menggunakan teknologi. Nah disitulah titik krusial pentingnya IT manager punya mindset itu. Keren banget. Ini mungkin tips yang bisa ditiru bagi para IT pro di rumah ya, atau pimpinan-pimpinan IT yang ada di rumah yang sedang menonton. Oke, terima kasih banyak Mas Hari atas insight yang tajam dan juga aplikatif ya. Semoga ini bisa sangat bermanfaat ya buat teman-teman IT pro yang ada di rumah gitu. Mulai dari bagaimana cara komunikasi ya untuk bisa menyampaikan apa yang bisa menjadi outcome dari yang sudah direncanakan, sampai dengan mentalitas apa yang harus dimiliki gitu ya tadi ya Mas. Yep. Gitu. Oke, dari perbincangan hari ini kita sudah belajar ya bahwa transformasi digital itu bukan soal membeli teknologi terbaru. Pada akhirnya teknologi bukan tentang sistem yang canggih aja, tapi tentang bagaimana kita bisa menciptakan pengalaman yang lebih sederhana, lebih cepat, dan juga lebih bermakna bagi pelanggan kita. Ketika IT dan bisnis berjalan dalam satu arah yang sama, pertumbuhan bukan lagi kebetulan, tapi juga konsekuensi dari strategi yang tepat. Teruslah berani menyelaraskan, berani mengevaluasi, dan berani mendesain ulang cara kerja kita. Karena transformasi digital yang sesungguhnya selalu dimulai dari cara kita berpikir. Sampai jumpa di podcast kita seri berikutnya. Kita akan membahas insight yang lebih tajam, strategi yang lebih konkret, dan tentu saja cara memenangkan pertumbuhan di era digital. Inixindo Jogja.